itu menjadi Subkorwil di Condet gitu. Oh, ikutan ke Condet? Saya ikutnya ke Condet. Ke Condet. Ulang tahun yang pertama waktu itu futsal, Persub Korwil sama anggota lah keseluruhan, terus mural. Oh, mural. Bikin mural. Oh, anak lo udah jago bikin mural gitu? Bisa ya hancur di hal basket. Hancurnya? Kan chaos sama Oh, ya di situ lah. pihak polisi. Pak Porda juga udah pernah bilang kan, udah pernah menyampaikan, coba dong ayo JOP 1 tribun gitu kan. Sebenarnya COVID ada nggak sih? Betulnya sih ada. Nah, lu pernah mengalami dulu COVID tuh ya? Saya pernah. Saya pribadi Oh, lu pernah COVID juga pernah? Iya kan, ngalamin kalau nggak salah. Ya ada sih ada, cuman ya gitulah sih. Walaupun kemarin gue liatin udah ada tuh di daerah luar negeri yang udah ada penonton gitu kan ya, syukur-syukur dengan adanya gitu nanti ada regulasi yang menetapkan bahwa nonton baru sekian persen gitu ya. Mengkoordinasikan kurang lebih 700 anggota gitu kan. Kita nggak tahu apa yang kita bikin, belum tentu mereka suka. Betul. Dan sebaliknya gitu. Jadi ya emang ada ide-ide cemerlang sih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Man ya. Ya, kembali lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor. Kali ini gua kedatangan tamu yang dibilang dekat juga nih, tapi outsider lah dibilangnya ya kan, karena perbatasan ketemu perbatasan. Ya, Bang Wil, sehat Bang Wil? Alhamdulillah sehat Wil. Kita datang dari Korwil Cimanggis. Sebelumnya perkenalkan dulu Wil, nama sama kalau lu kesibukan lo apa gitu ya? Ya, kenalkan nama saya Yanuar Firmansyah. Saya selaku ketua Korwil Jakmania Cimanggis. Alhamdulillah hari ini diundang sama Bang Jupa ini. Beras sering kemari juga sih, Iya. ya gitu kan. Cuman belum memang ketemu, baru ketemu lagi juga gitu. Iya. Sibukan sekarang ngapain aja Wil? Sibukan lagi Tuh di kuliah rumah ya? ya, enggak kuliah. Ya, insya Allah doain aja lah mau usaha kecil-kecilan. Yang sekarang usaha Wil, karena daripada era kayak gini. Nah, gue mau tanya Wil, lu nonton bola itu udah berapa lama itu? Awal-awalnya cerita lu nonton bola deh, kamu suka Persija itu kenapa, lagi gimana gitu? Cara lu Depok kan Cimanggis. Ya. Iya. Pertama kali nonton Persija itu dulu masih SD ya, 2007. Tapi tahu Persija di TV itu 2005 di saat Persija final Piala apa gitu lawan apa. Kalah Persija saat itu kalah. Dan akhirnya baru kesampaian ke stadion itu 2007 sampai diajak sama abang. Asli Cimanggis. Saya lahir di Cimanggis. Gua aja Wil, kayak ngomong saya kayak agak takut deh. gue. Nah, lu sendiri asli di Cimanggis itu? Asli di Cimanggis. Nah, lu berarti sebelumnya lu ikut Korwil mana tahun? Saya gua 2007 itu awal pertama nonton Persija, akhirnya ketemu lah tuh teman-teman di rumah, jalan bareng. Pada akhirnya 2010 itu menjadi Subkorwil di Condet gitu. Oh, ikutan ke Condet? Saya ikutnya ke Condet. Bukan, padahal lu di situ masih ada Pasar Rebo, masih ada Pasar Rebo. Iya, dulu cocok-cocokan juga ya kalau kayak gitu ya. Kalau kan Depok waktu itu lagi ya. kebetulan Depok Lipatung. Tadi kita juga sih ada beberapa pilihan waktu itu, Pasar Rebo, Srengseng, Condet. Nah, akhirnya anak-anak di sana kali ya, Bang Doni ya. Berapa lama masuk di 2010 peresmian Subkorwil di Condet. Pada akhirnya awal 2019 ya Cimanggis alhamdulillah jadi wilayah resmi sendiri. Berarti gitu. Lama juga ikut ya, lumayan juga gitu kan. Itu juga dari dua Subkorwil di Cimanggis itu. Saya pribadi ikut ke Condet. Nah, wakil saya waktu itu dari Depok, jadi tetap musyawarah lagi sama-sama buang-buang aksi. Tapi lu kemudian itu di voting juga ya? Di voting juga. Lu terpilih. Alhamdulillah. Nah, anggota lu sekarang udah berapa sih? Lu kan anggota baru nih, baru 3 tahun deh, baru ini jalan ya? Jalan 3 tahun saat ini. Anggota kurang lebih 700. Oh, itu Cimanggis. Iya, alhamdulillah. Itu wilayah mana aja sih? Mencakup Kapuran lu enggak beda. Kapuran masih anak-anak saya, terus Gas Alam. Terdiri dari 7 subkorwil lah intinya. Jadi 7 subkorwil ini di luar Kecamatan Cimanggis, yang di luar Kecamatan Cimanggis ya.
Lu kalau tikung lu sendiri di mana tuh kalau nonton? Tikung di Jalan Raya Bogor, di lampu merah Cijago situ. Oh, lampu merah Chicago itu bahasa Indonesia tuh. Heeh. Lu berarti lewat masuknya lewat tol bukan arah. Langsung masuk ke tol tuh. Oh, oke. Oh, lu berarti kalau di Bogor sama aja berarti ya lu suka yang lewat dari tol tembusnya tol mana sih itu? Sini Jagorawi. Iya Jagorawi tembusnya di keluar tol yang Pondok Gede bukan gitu? Bukan. Keluar tolnya sebelum Cibubur. Oh ya, Kalau dari ada gue suka ngeliat juga ini rombongan dari Depok apa dari mana suka ketemu kan anak-anak lewat bis itu gue bilang nih dari mana oh ternyata karena ya semuanya lu udah akses sudah enak tuh. Iya, udah enak akses. Jadi tinggal masuk ke tol. Udah hampir 700 sih. Sebelumnya lu sub itu anggota segitu enggak? Sebelumnya pertama kali diresmiin itu dikumpulin dari 2 korwil itu nyetor proposal ya ke pusat 134 KTA aktif. KTA aktif. Nah seiring waktu megang jadi kamu Ya, alhamdulillah lah. berarti lu berprestasi juga ya. Amin. Kan biar ribuan ya kan Depok Amin, amin, banyak, amin. Cimanggis banyak daerah-daerah situ bikin oren lah itu jauh-jauh lu dari situ gitu. Nah, lu kan dipilih ditunjuk jadi korwil, lanjut sekarang udah jalan 3 tahun, acara-acara yang lu sering jalanin itu sekarang apa sih? Semacam ada, kemarin lu ngadain seminar juga nggak salah ya? Akhir tahun 2020. Jadi setiap menyambut hari ulang tahun kita bikin beberapa rangkaian agenda acara nih. Ulang tahun yang pertama waktu itu futsal, persub korwil, sama anggota lah keseluruhan, terus mural, Oh mural. bikin mural. Oh anak gua udah jago bikin mural gitu. Ya, mural-mural iseng-iseng lah. Blok-blokan Persija lah gitu ya. Terakhir itu acara puncaknya ya itu musik Ya musik itu Pak. yang di Mahogany. Ya, gua nggak datang ya. Nggak datang, nggak bisa datang. Lagi di mana itu gue? Lagi di gunung kan. Oh berarti lu udah 3 tahun menjalankan ini, anggota udah sampai 700 ya? Iya. Nah, di Kulum tadi kan di Chicago, lu pemberangkatan sendiri melalui lu ngelis atau anggota sendiri yang bawa bis tuh? Kayak gitu. Terkadang sih subkorwil malah ya yang lebih semangat bawa bis gitu. Jadi yang anggota yang di Cimanggis khususnya itu tetap ikut di satu gerbong sama gua di Cijago gitu. Subkorwil sih bebas gitu. Jadi lu menyediakan bis juga tapi ada rombongan sekolah yang ingin bawa ya lu bebaskan juga gitu bareng-bareng. Baru satu titik konvoy baru bareng-bareng. Baru bareng-bareng Lu kan nonton tribunnya di mana sih Cimanggis? di utara tuh. Utara. Padahal kalau JOP digabungin seru juga Banyak. tuh tribun Selatan ya. selatan semuanya itu kalau dibayang-bayangin. Soalnya anggota lu banyak, lu 700 anggota yang lain Depok, belum yang lain-lain gitu kalau digabungin seru juga gitu kan. Nah, lu tadi udah membahas kegiatan-kegiatan yang musik, mural, terus ada futsal dan lain-lain gitu di ulang tahun yang ketiga itu. Nah, lu sendiri menjadi korwil itu merasa beban ya sih dengan urusan pribadi lu sendiri gitu. Gua kenapa sering ngebahas beban ini karena biar anggota tahu gitu. Jadi korwil itu banyak yang harus dilibatkan tenaga, waktu, mungkin materi juga masih ada materi ya kan nalang-nalangan juga biar enak ya. Lu ada merasa keganggu nggak sih sama kegiatan-kegiatan lu gitu? Keganggu sih ya pinter-pinter yang kita bagi waktu aja, cuman ya emang banyak kita meluangkan waktunya untuk organisasi gitu. Karena lu memimpin Apalagi di internal sendiri gitu kan, kita sebagai ketua sama teman-teman BPH itu kan harus apa sih nih, kita mencari kegiatan-kegiatan apa nih kita kayak punya ide-ide apa gitu harus ide-ide apa nih yang anggota gitu. Itu kan persiapannya juga kan lumayan memakan waktu banyak lah Waktu gitu. banyak lah kalau bikin acara masih harus prepare gitu ya kan. Secara ya kan anak-anak susah juga buat dikumpulin. Iya. Nah, lagi di pandemi kayak gini masih jalan dengan kegiatan-kegiatan atau gimana? Itu kegiatan kemarin pandemi catering sih. Oh catering ya? Yang di puncak tuh Iya. ada tuh. Yang 2 tahun itu kita bikin agendanya seminar, terus mural lagi, cuman Itu seminar itu berapa anggota dia wajib datang semua itu enggak dibatasi maksimal 50 doang karena lagi di saat pandemi ini kan. Makanya kalau gua seminar nggak ada seminar itu harus satu stadion gitu. Kalau Makanya. gua anak-anak oh berarti dibatasin mungkin Iya. biar nambah wawasan aja intinya ya langsung Protokol kesehatannya juga kan harus dijalani. Lagi covid kayak gini bola yuk kita nggak ada bagaimana. Nah lu sendiri lu pernah nggak sih punya momen yang
yang kocak lah, yang lucu lah, yang bikin wah di gokil nih gue di musim anggota, wah atau gue nonton Persija nih jebolan atau gimana gitu, cerita gitu, pengalaman gitu. Jebolan mah dulu mungkin di bawah di 2010 kali ya. Berarti lo ngalamin juga ya? Masih ngalamin juga, Will. Jangan naik ke atas pagar monyet kayak gitu, lo jali sama Jack Liar, berarti lo ngalamin juga gitu Ngalamin, ya? ngalamin. Kayaknya semua deh ngalamin Semua. gitu. Karena sekarang udah zaman modernnya kan. Gue ngikut bola waktu masuk di Depok langsung bikin KT, sempet Rojali juga tuh setahun. Rojali langsung bikin KTA, soalnya gue juga antusias itu kartu, apalagi kartu KTA sekarang lebih elektrik, lebih bagus juga kan anak-anak gitu kan. Nah lu sendiri ngalamin hal-hal yang ini kagak sih, misalnya ada kejadian kayak kelas atau hambatan kayak gimana gitu Cimanggis? Apa emang murni Cimanggis sudah orang semua gitu ya? Sebetulnya tergolong wilayah aman ya di Cimanggis itu. Mungkin kalau yang tadi Bang Jupai bilang kejadian-kejadian yang kayak kelas segala macam, malah waktu itu yang Persija Sriwijaya tuh 2016 seaman-amannya hal basket. Parkirnya kan waktu itu masih di hal basket. Hal basket semua, roket semua. Malah bisa ya hancur di hal basket. Akhirnya, Kan chaos itu sama oh ya di situ lah. pihak polisian. Nah, akhirnya udah bisa ya hancur ya ganti rugi lah. Itu kan ruginya tuh patungan atau gimana? Patungan waktu itu sebelum jadi korul kan masih ada beberapa wilayah yang ikut sama Cimanggis. Di satu wilayah 300.000, Enggak begitu ganti kaca. kurang lebih 5,6. Kaca semuanya depan, hancur. kaca depan kan mahal tuh ya. Iya, benar. Kaca depan hancur, kaca belakang hancur, kanan dua lembar, sebelah kiri Walaupun 3. lu dibilang wilayah aman, tapi kalau buat segi penggadaian kaca lu pernah ngalamin berapa? Pernah. 5 juta kayak gitu ya. Sama gue juga kalau dibilang itu pernah juga tuh kejadian waktu Persib lawan Persija di GBK, kejadian almarhum kalau nggak salah itu deh. Bis gua hancur karena platnya pakai bis plat D, saking banyaknya anak yang nonton pakai plat D, salah bawa salah ngelok parkir, dan kejadian chaos, disangkain bis ini hancur gua total sampai 15 jutaan kalau nggak salah. Iya. Kalau ada anak-anak itu anak Cikaret kalau nggak salah itu yang bawa Tapi air. yang fotonya pada di depan Iya, itu. keren sih, keren. Foto dari atas. Itu gue paksain anak udah gue pasang badan, akhirnya gue berangkat. Karena berarti lu ngalamin bis hancur juga kayak gitu ya. Ngalamin. Itu kan udah kayak parah tuh. Padahal wilayah aman lah anak. Makanya kita kayak buat kesalahan kita penting juga ya. Iya. Buat antisipasi juga kegiatan. Ya penepi. Kalau awal yang lu pernah lu jalanin itu kerja di mana ya? Pasar sih. Makassar. Oh, Makassar. Pribadi ya. Pribadi waktu kita ke Makassar ya. Kalau lagi belum ya, belum awal ya. Apa? Kalau keluar lagi belum. Belum. Teramin dulu kita Amin. masuk RFC kita ngomongin lagi. Gue aja baru sekali kan lagi. Gue sombong nih maksudnya. Bahkan ada kita namanya nonton bareng-bareng. Nah kalau nonton itu lu daftar ke pusat atau menjalani sendiri? Kalau buat awal-awal gitu. Kalau tur ya tergantung antusias teman-teman sih ya. Karena saya kan mimpin baru jalan 3 tahun nih. 1 tahun hitungannya saya menjalani 1 tahun pandemi ini, jalan 2 tahun udah pandemi kan. Jadi 1 tahun itu ya beberapa kali tur emang ada jalan sendirinya, cuman ada juga yang ikut ke pusat gitu. Kadang kita kangen juga namanya awal-awal itu naik kereta juga ya. Benar. Kita pengen naik kereta bareng-bareng kayak gitu. Cuman sekarang ya gimana keadaannya Ya, seperti itu, kita nggak bisa maksain juga ya. Nah, lu sendiri tadi udah ngomong anak-anak itu di tol Chicago gitu kan. Pernah agak sih lu kepikiran anak-anak satu tribun bareng-bareng sama Polres JOP gitu ya? Pernah. Gue soalnya pengen juga nih, bukan kita berarti Bogor harus di utara, aku pengen gitu kayak JOP. Lu kan kenapa Cimanggis masukin JOP karena masih wilayah Depok gitu Jawa kan. Barat, ya. Depok masih di Jawa Barat, Bekasi masih gitu kan, wilayah-wilayah yang kalau Lenteng Agung sana masuk ke Jakarta Selatan gitu. Pengen ngasih kita kayak kalau digabungin JOP, kalau digabungin kenal semua anak-anak nih kayak satu tribun seru juga tuh, kayak biar ini aja gitu. Ada sih Pak Porda juga udah pernah bilang kan, udah pernah menyampaikan coba dong ayo JOP 1 tribun gitu kan, tapi ternyata kan emang anak-anak yang susah juga kan. Iya, nggak bisa memaksakan anak-anak untuk di tribun mana gitu. Nah berarti lu nonton juga yang semuanya ada di utara gitu kan? Di utara. Di utara semua nonton, pokoknya ada yang biasa. Gue juga awalnya emang di utara gitu, cuman berhubung dulu di GBK ada sektor 20, gue biasa anak senang sama BP gitu, anak-anak udah gue bilang tuh sektor 20 aja gitu ya, ada sektor 20. Ya sekarang pas dari itu udah kebiasaan kali nih, gue jadi selatan gitu kan, gimana aja sama aja sih, cuman keinginan gue kayaknya kalau JOP digabung-gabungin seru juga nih, kayak banyak banget tuh
itu kan yang kita harapin gini Will, biar nggak ada kejadian clash juga Will. Benar, Makanya kan, biar masing-masing anggota sih sebetulnya biar kenal juga gitu ya. ya. Makanya lu undang konten sini juga biar perkenalkan juga, oh ternyata Cimanggis sudah jadi Koril. Mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, karena Iya. kan mungkin ada yang oh ternyata kalau Cimanggis ini siapa tahu bisa saling menyapa gitu kan, bisa saling kenal kan enak juga gitu. Apalagi kayak lu tadi ke hotel sini berapa jam? Setengah aja. Setengah jam, dekat banget ya dari daerah Bogor, lurus aja gitu. Nah, harapan lu Will buat Persija di era pandemi kayak gini Will, lu menyambut liga tanpa penonton itu gimana sih? Kita ngomongin Persija sekarang. Ya alhamdulillahnya yang pertama hiburan kita, hiburan teman-teman supporter gitu udah bergulir kembali kan, dicoba kemarin di Piala Menpora gitu, alhamdulillah kan berjalan lancar. Cuman ada sedikit kutipan mungkin yang di saat konvoy kali ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga bukan di saat Persija juara doang gitu ada konvoy, mungkin Persiraja juara dan tim lain pun pasti ada konvoy gitu. Nah ini yang lagi mau bahas. Sebenarnya kalau logika kita kalau misalnya yang menang itu bukan yang juara itu Persija pun sama dia Sama, udah sama, gitu sama. kan. Karena posisinya pas Persija yang juara di era Covid ini Iya. ada era konvoy, anak-anak ada yang memaksakan sendiri. Iya. Walaupun himbauan itu Himbauan udah ada, mungkin euforia yang Iya. spontanitas kali kan. Jadi kan di sosmed Alhamdulillah Jakmania nih, Iya. gini-gini konvoy, ada yang harap jadi liga jadi tertunda, nah juga. Iya. Karena emang posisinya kalau kita mau konvoy kayak waktu itu juara aja beda. Itu Keluar ribu orang itu kalau melihat gua aja baru gua ini momen konvoy paling banyak sudah seumur hidup gua bilang gila itu dari itu paling keren. Kalau kemarin emang spontanitas anak-anak nonton aja baru kita jadi jelek kan gitu. Nah tapi kalau menurut lu tanpa supporter kayak gini gimana nih? Ya di saat pandemi kayak gini sih ya mungkin sebenarnya Covid ada nggak sih? Betulnya sih ada. Nah, lu pernah mengalami dulu Covid lu ya? Saya pernah. Saya pribadi pernah Kamu juga pernah? Iya kan, mengalami kalau nggak salah. Ya ada sih ada, cuman ya gitulah sih. Oh lu pernah ini juga lu ya? Pernah. Kan gue juga pernah. Kita juga pernah gitu karena kita nggak tahu juga gejalanya seperti apa gitu ya. Wow, alam soal begitu kita nggak tahu juga kan gitu masalah kayak gitu. Cuma kalau liga luar, gue sih cenderung gini sih, patokan liga itu ada di liga luar. Ini gue ngebahas supporter luar juga gitu ya. Kemarin kan Chelsea sempat juara, kita ngomong Chelsea walaupun gue supporter MU gitu. Lu Liverpool apa? Liverpool musuh nih kita nih. Derby. Walaupun kemarin gue liatin udah ada tuh di daerah luar negeri yang udah ada penonton gitu kan ya, syukur-syukur dengan adanya gitu nanti ada regulasi yang menetapkan bahwa nonton baru sekian persen gitu ya. Cuma bingung juga udah kalau sekian persen Jakmania diatur bisa aja kayak gitu. Indonesia lah bukan Jakmania gitu. Diatur. Nontonnya diatur bisa, cuman mungkin kita nggak tahu ya antusias teman-teman. Mungkin ada rasa irinya atau rasa gimana itu yang pasti akan. Itu sebenarnya di kita tuh dilema gitu, misalnya diadakan regulasi nonton 50% lah kapasitas di stadion yang 100% jadi 50%. Kita bingung juga ngebagi tiket gimana gitu kita sendiri ya kan. Pasti akan bilang, wah gue mah milihnya si A si B. Ya gue sih berharap apapun keputusan itu ya jalanin aja ya kan, siapa tahu nanti bisa ada penonton, kita bisa bareng-bareng lagi, udah bersyukur gitu. Amin Persija juara lagi. Amin. Nah kalau buat Persija sendiri harapan lu ngeliatin Persija sekarang gimana sih tentang skuad Persija? Kayak lu lebih banyak tahu tentang Persija juga nih kayak. Di skuad tahun ini ya, di tahun ini sih mungkin pertama saya dilepas Tani Sute sama Eri Susanto ya. Semoga penggantinya kedua pemain itu yang sepadan lah gitu, dan pelatih juga kan saat ini masih simpang siur nih kabarnya nih, dari di media sosial banyak Luis Muhyiddin Pep Guardiola udah nggak bisa ngelatih di Persija gitu. Tapi kayaknya sih pelatihnya yang dibilang emang lokal katanya sih, cuman nggak tahu juga, siapa tahu kejutan lagi Luis Milla karena kan kemarin sempat tanpa degradasi mungkin ya mikirnya udah lokal aja deh. Tapi Persija kan tapi kayaknya tetap berjalan dengan degradasi lah. Kalau bola nggak ada degradasi bingung juga dengan apa yang mau dikejar itu ibaratnya gitu kan. Ini kan sebuah pertandingan. Kalau sih kalau buat Persija itu emang butuh sosok kayak playmaker kita penting juga sih kayaknya. Ya. Persija gitu ya. Soalnya kalau Hersus itu dibilang
itu gacor-gacor Versus tuh. gacor. Sama Sandi Suka apalagi di Suka. kita butuh playmaker lah buat ke depan. Gelandang pengangkut air. Ya apapun siapa kan pemain datang dan pergi, tapi supporter kan tetap setia, itulah yang dinamakan. Cuman ada juga beberapa pemain yang memang udah hatinya itu mungkin udah nyatu kan. Yeah. Sandi Suka juga kan amat kayak gimana, cuman siapa tahu nanti bisa balik lagi, kita nggak tahu juga gitu. Ya apapun keputusan itu ya kita jalankan aja gitu. Nah ini kembali lagi ke organisasi ini. Nah harapan lu sendiri buat Jack Cimanggis apa sih kalian anak-anak ada yang nonton bisa lu sampaikan gitu kan? Harapan buat teman-teman Jackmania Cimanggis di jalan umur yang ketiga ini semoga makin dewasa lah. Amin. Pemikiran teman-teman juga udah makin dewasa lah, makin bulat gitu tekadnya. Persija makin lebih menyebarkan virus orang lagi di Cimanggis dan sekitarnya. Mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu kan di beberapa wilayah yang belum kepegang, yang belum kejama gitu. Itu mungkin nanti bisa kita koordinasikan, dan jangan ragu untuk menyampaikan hal-hal yang baik gitu, hal yang positif kayak ide-ide yang bikin agenda apapun itu yang bikin semangat anak-anak sih. Memajukan Jack Ya, Cimanggis. kita BPH itu kurang lebih 20, tapi harus mengkoordinasikan kurang lebih 700 anggota gitu kan. Kita nggak tahu apa yang kita bikin belum tentu mereka suka. Betul. Dan sebaliknya gitu. Jadi ya memang ada ide-ide cemerlang sih bisa Karena kan anak-anak yang kulturnya kan pada beda-beda gitu. Ada yang sukanya begini, ada yang suka gini. Kita ajakan itu sebagai orang, kita harus punya barometer yang mengembangkan anak-anak. Oh tipe kalau dia kayak gini, kita harus benar-benar harus bisa membaca karakter anak-anak juga gitu. Ya apalagi jujur gue pribadi kan dari condet gitu ya, jadi menyatukan dua wilayah untuk menjadi satu pemikiran itu ya lumayan sulit gitu. Jadi ya saya nggak tahu karakter anak-anak yang dari Cimanggis, ya alhamdulillah aja kan yang dari anak-anak dulu yang ikut ke condet saya tahu gitu berapa persen, tapi kan yang dari anak Cimanggis itu yang dibutuhkan sosok umur tuh pemimpin kayak gitu, menyatukan bukan membedakan gitu. Ya. Kita bukan istilahnya mau bahas sejarah lah, tapi kita saatnya mengukir sejarah gitu kan. Sejarah lu adalah ketika udah jadi Korwil, ya udah kita satu, kita majukan Cimanggis gitu. Caranya banyak anggota gitu, terlepas dari nanti anak-anak ada yang mau gimana, ya itulah suara anak-anak harus kita tampung gitu. Ya teman-teman, sekian dari gua. Mungkin next kita bisa cerita dengan Korwil JOP lainnya, kita bisa saling tukar cerita, saling mengenal nama kata sayang dengan agenda ini. Kalau ada yang bilang kok yang di narasumberin Korwil harusnya si A si B, enggak, karena gue mau ngebahas tentang Korwil dulu. Mungkin nanti punya wilayah yang di mana-mana kita bisa ceritakan lagi di sini. Sekian dari gua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jack Man.